BRICS was set up to degenerate our dollar. Ketika semua mata tertuju ke konflik Ukraina dan dominasi dolar di pasar dunia, tanpa banyak disadari, Eropa diam-diam bergerak, bukan sekedar ancaman biasa, tapi sebuah rencana penghancuran ekonomi Iran yang mulai dihitung mundur. Prancis, Inggris, dan Jerman secara resmi akan mengaktifkan kembali sanksi keras terhadap Iran. Bukan karena perang, bukan karena pelanggaran terbuka, tapi karena satu alasan besar. Iran tidak lagi bisa dikendalikan. Dan yang membuat semua ini makin panas, Iran kini adalah anggota resmi BRICS. Aliansi Timur yang mulai membentuk tatanan dunia baru, menggoyang dolar, mengancam SWIFT, dan perlahan-lahan membuat Washington, London, dan Paris kehilangan pijakan. Inilah awal dari pertempuran ekonomi dunia. Bukan lagi soal senjata, tapi soal siapa yang mengontrol minyak, mata uang, dan sistem global. Dan Iran adalah pion pertama yang akan dijatuhkan oleh Barat. Tapi mengapa G7 dan Amerika takut jika BRICS berkembang? Akhirnya, peringatan itu disampaikan dengan gamblang. Prancis, Inggris, dan Jerman menyatakan siap menjatuhkan kembali sanksi keras terhadap Iran paling lambat 29 Agustus 2025. Tiga negara besar Eropa itu memanfaatkan mekanisme snapback dari perjanjian nuklir tahun 2015 untuk menghidupkan kembali embargo global terhadap Iran, termasuk larangan penjualan senjata, akses ke perbankan internasional, dan pembatasan teknologi nuklir. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyebut Eropa kini berhak menjatuhkan sanksi karena Iran tak kunjung menunjukkan komitmen nyata soal pengawasan nuklir. Kutipannya tegas. Tanpa komitmen yang nyata, terverifikasi, dan bisa dipercaya, kami akan menerapkan kembali sanksi PBB paling lambat akhir Agustus. Ancaman ini bukan omong kosong. Diplomat dari ketiga negara bahkan telah bertemu langsung di markas besar PBB dan mereka tidak sendiri. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, juga ikut dalam koordinasi lewat sambungan telepon pribadi. Tujuannya jelas, menekan Iran agar menyerah, menjadikan Eropa kembali punya posisi tawar terhadap Teheran setelah mereka merasa dipinggirkan dalam isu nuklir oleh Amerika dan Israel. Apalagi serangan udara brutal ke fasilitas nuklir Iran bulan Juni lalu telah membuat Uni Eropa makin panik. Mereka khawatir Iran sedang menyusun arah baru tanpa melibatkan Barat. Dari sekian banyak negara yang punya program nuklir, kenapa Iran yang jadi sasaran utama? Jawabannya bukan hanya karena uranium, tapi karena Iran bukan boneka Barat. Iran punya sejarah panjang menolak tekanan asing. Mereka tidak tunduk pada AS, tidak butuh persetujuan Eropa, dan kini malah memilih bergabung dengan blok yang dianggap sebagai musuh baru tatanan dunia AS, yaitu BRICS. Setelah diserang Israel dan Amerika di bulan Juni, Iran tidak mundur, justru melakukan langkah sebaliknya. Mereka menangguhkan kerjasama dengan IAEA dan menuntut jaminan. Tidak akan ada lagi serangan ke fasilitas nuklir kami kalau kalian ingin kami kembali ke meja perundingan. Pernyataan ini bukan gertakan. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, bahkan memperingatkan bahwa jika Eropa menjatuhkan sanksi lagi, maka itu akan menjadi titik tergelap dalam sejarah hubungan Iran dan Eropa dan mungkin tak akan bisa diperbaiki lagi. Iran tahu kalau mereka menyerah sekarang itu artinya tunduk. Dan kalau mereka melawan, dunia akan melihat bagaimana satu negara bisa berdiri meskipun dikepung dari segala arah, militer, diplomatik, hingga ekonomi. Maka dari itu, tekanan terhadap Iran bukan semata-mata karena nuklir, tapi karena Iran menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi Barat, dan itu membuatnya berbahaya. Ketika Eropa aktifkan kembali sanksi snapback, itu bukan hanya pukulan diplomatik, tapi juga serangan langsung ke jantung ekonomi Iran. Lalu apa dampaknya? Pertama, embargo senjata dan teknologi strategis akan kembali diberlakukan. Iran tidak akan bisa membeli atau menjual sistem persenjataan dari negara manapun yang tunduk pada PBB. Kedua, akses perbankan internasional akan dibekukan. Iran akan makin sulit menggunakan sistem SWIFT, mengakses dolar, euro, bahkan melakukan transaksi ekspor-impor seperti negara normal lainnya.
Ketiga, investasi asing akan lenyap. Perusahaan-perusahaan Eropa, Asia, hingga Timur Tengah akan berpikir ribuan kali untuk menjalin kerjasama dengan Iran karena takut kena imbas sanksi sekunder dari Barat. Keempat, inflasi dalam negeri bisa melonjak tajam. Rakyat akan kembali menghadapi harga kebutuhan pokok yang meroket, seperti yang pernah terjadi saat sanksi lama diberlakukan. Tapi yang paling mengkhawatirkan Barat, sanksi ini tidak membuat Iran menyerah, justru membuat Iran berputar arah ke timur. Iran akan lebih erat bergandengan dengan China, Rusia, dan BRICS. Mereka bisa menjual minyak ke Tiongkok dengan yuan. Mereka bisa memperkuat sistem keuangan lokal, dan pelan-pelan Iran akan belajar bertahan tanpa Barat. Ini bukan kehancuran, ini adalah titik balik, dan justru karena itu Eropa dan Amerika makin takut. Di balik segala ancaman sanksi, tekanan diplomatik, dan operasi militer terselubung, ada satu ketakutan yang tak pernah diucapkan secara terang-terangan oleh Barat. BRICS. Barat tahu, Iran bukan cuma negara penghasil minyak, bukan cuma pemain keras kepala dalam urusan nuklir. Iran kini adalah bagian dari aliansi global yang perlahan-lahan menggerus dominasi dolar dan Eropa. Sejak resmi bergabung dengan BRICS tahun 2024, Iran menjadi simbol bahwa poros kekuatan dunia sudah mulai bergeser. Tak lagi didikte Washington atau Brussels. BRICS bukan sekedar forum diskusi, ini adalah koalisi dengan tujuan besar. Menyaingi IMF dan World Bank, mengurangi ketergantungan pada dolar AS, menciptakan sistem pembayaran sendiri, BRICS Pay bahkan merancang mata uang baru berbasis emas atau komoditas. Dengan Iran di dalamnya, BRICS jadi punya akses ke satu jalur minyak paling vital di dunia, Selat Hormuz, cadangan gas alam dan minyak terbesar kedua secara global, jejaring aliansi strategis di Timur Tengah dan Asia Tengah. Bagi AS dan G7, ini adalah mimpi buruk karena BRICS makin kuat, dunia akan mulai melakukan transaksi minyak tanpa dolar. Bank internasional akan pakai sistem pembayaran non-SWIFT, dan negara-negara berkembang akan punya alternatif selain tunduk pada syarat pinjaman IMF. Iran adalah kunci dari peta permainan besar ini, dan itu sebabnya mereka harus ditekan, dihukum, dijatuhkan, sebelum seluruh dunia menyadari bahwa tatanan global sedang berubah. Di permukaan ini tampak seperti krisis nuklir biasa. Ancaman sanksi, diplomasi gagal, retorika keras dari dua sisi. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ini adalah medan tempur ekonomi paling serius di abad ke-21. Eropa dan Amerika tidak hanya ingin menghentikan program nuklir Iran, mereka ingin menghentikan kebangkitan blok baru. Blok yang tak lagi mau bergantung pada dolar. Blok yang mulai membentuk aturan mainnya sendiri. Dan BRICS adalah lambang dari tatanan dunia baru itu. Iran hanyalah satu bagian dari puzzle besar. Setelah Iran, mungkin giliran negara BRICS lainnya yang ditekan. Rusia, China, Brazil, Afrika Selatan, bahkan Arab Saudi. Pertanyaannya sekarang, apakah dunia akan terus diam saat satu persatu negara non-barat dijatuhkan demi mempertahankan dominasi lama, atau justru kita sedang menyaksikan babak sejarah baru, di mana poros kekuatan ekonomi dunia perlahan berpindah tangan dari barat menuju timur? Apa pendapat kalian? Apakah BRICS benar-benar ancaman bagi barat atau harapan baru bagi dunia yang lebih seimbang? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Terus mengikuti perkembangan geopolitik dunia dari sudut pandang yang lebih dalam. Sampai jumpa di video berikutnya.